Ini adalah remote konvensional TV Samsung, di mana begitu banyak tombol-tombol yang gua yakin kalian semua belum banyak yang tahu tentang fungsi dan kegunaannya. Walaupun ketika membeli sebuah TV pasti sudah include buku manualnya, tapi pasti kalian males baca atau lupa baca tentang fungsi-fungsi tombol pada remote TV Samsung ini. Nah, di video kali ini gua mau buatin video tutorial panduan lengkap cara menggunakan remote Samsung, sekaligus berbagi pengetahuan tentang fungsi-fungsi tombol pada remote TV. Langsung aja, yang pertama yang paling atas ini adalah tombol on off atau tombol power ya, berfungsi untuk menghidupkan dan menyalakan TV. Warna tombol power biasanya lebih terang dibanding tombol-tombol yang lain karena warna terangnya tersebut untuk memudahkan para pengguna lebih mudah melihatnya ketika keadaan ruangan gelap. Terus yang kedua ada tombol source atau tombol sumber. Tombol source berfungsi untuk memindahkan sumber siaran, misalnya dari sumber AV ke HDMI atau dari TV ke HDMI. Bahkan di beberapa merek TV, tombol source atau tombol sumber ini berfungsi untuk mengganti siaran TV analog ke TV digital. Terus yang ketiga ini ada tombol angka-angka ya. Tombol angka-angka ini berfungsi untuk langsung masuk ke nomor saluran yang kalian inginkan. Misalkan nomor saluran SCTV di angka 7, nah kalian tinggal klik aja tuh angka 7, maka akan langsung masuk ke saluran SCTV. Tombol angka pada remote ini tersedia dari angka 0 sampai 9 ya. Jadi jika nomor salurannya di atas 9, maka kalian tekan tombol angkanya 2 kali. Contohnya mau ke saluran 11, maka yang kalian tekan tombol 1 2 kali. Lalu enter atau tunggu beberapa detik, nanti akan pindah salurannya. Tombol angka ini juga sebenarnya berfungsi untuk memasukkan kode pos ketika pertama kali menginstal siaran TV. Lanjut ada tombol TTX garis miring mix. Tombol TTX berfungsi untuk menampilkan informasi data dan sistem pada siaran TV. TTX atau kependekan dari teletext adalah siaran TV berbasis data. Sebetulnya ini adalah siaran TV tanpa gambar gerak ya. Yang saya tahu udah lama ini udah nggak digunakan. Teletext sendiri menjadi populer di tahun 70-an ya. Dan saat ini mungkin masih ada siaran TV berbasis data tersebut, tapi tidak semua TV support teletext. Di TV gua misalkan di seri 5 ini tidak tersedia teletext. Yang keempat ada FreeCH. Tombol FreeCH atau singkatan dari Preview Channel berfungsi untuk memindahkan ke saluran sebelumnya. Misalkan kalian habis nonton SCTV lalu ganti ke TV One. Nah, ketika kalian klik tombol FreeCH, maka kalian akan kembali ke saluran sebelumnya yaitu SCTV. Lalu ada tombol volume. Tombol volume berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan suara pada TV. Tentu kalian udah pada tahu ya. Terus lanjut ada tombol mute. Tombol mute ini berfungsi untuk menonaktifkan suara pada TV. Ada juga tombol CH list. CH list ini adalah kependekan dari channel list, yaitu list atau daftar channel saluran TV yang sudah terinstall pada TV kalian. Lanjut ini yang tombol ke-8 ada tombol channel ya. Tombol channel ini berfungsi mengganti saluran TV dengan cara berurutan, naik atau menurun. Fungsinya hampir sama dengan tombol angka, tapi tidak bisa langsung lompat ke nomor saluran tertentu. Terus ada tombol media P. Tombol media ini kependekan dari media player ya. Berfungsi untuk mengakses foto, musik, dan video pada flash disk, hard disk eksternal atau USB. Lanjut ada tombol menu yang paling gede ini. Tombol menu ini berfungsi mengatur mode gambar, mode suara, aspek rasio, mengatur energy saving, timer, mengakses manual book digital, dan masih banyak lagi. Yang pastinya tombol menu ini fungsinya penting dan vital banget pada remote. Lalu yang ke-11 ini ada tombol guide. Tombol guide berfungsi sebagai panduan untuk melihat detail program atau saluran yang sedang kalian tonton. Terus ada tombol yang ke-12 ini adalah tombol tools. Tombol tools berfungsi sebagai shortcut menu-menu atau settingan TV yang sering kita gunakan seperti mengatur mode gambar, mengatur mode suara, timer, dan lain-lain. Jadi istilahnya tombol tools ini adalah tombol menu versi lead-nya.
ke-13 ada tombol kursor dan enter. Tombol kursor biasa berdekatan dengan tombol OK atau tombol enter. Kursornya berfungsi untuk mengarahkan ke atas, bawah, kiri, dan kanan, dan tombol enternya berfungsi untuk confirm. Lanjut ke tombol 14 ada tombol info. Tombol info berfungsi untuk melihat detail pada sebuah video atau gambar. Misalnya ketika menonton film dari harddisk eksternal, USB, dan sebagainya, kita akan tahu judul video, resolusi gambar, serta durasi pada video tersebut. Terus ada tombol return. Tombol return berfungsi untuk kembali ke menu sebelumnya. Misalnya ketika masuk ke menu gambar lalu kalian ingin ke menu suara, maka kalian harus menekan tombol return untuk kembali ke menu tampilan awal. Atau ketika sedang menonton video dari USB dan kalian ingin memutar video lainnya, maka kalian tekan dulu tombol return-nya lalu pilih video lainnya. Lanjut ada tombol exit. Tombol exit hampir sama dengan tombol return, hanya saja tombol exit digunakan ketika ingin langsung keluar dari sebuah menu. Fungsinya sama saja seperti tombol tengah pada smartphone ya. Lalu ada tombol ABCD yang warna-warni ini ya. Tombol ABCD ini memang berwarna-warni ya, dan tampilan pada layar TV-nya nanti cuma warna saja, nggak ada abjad ABCD-nya. Beberapa tombol ini mungkin tidak berfungsi ketika menonton siaran TV. Tombol ABCD ini berfungsi ketika memutar video pada harddisk eksternal atau USB. Misalkan tombol merah ini berfungsi untuk mengganti sumber USB atau harddisk eksternal. Tapi itu pun kalau TV-nya tersedia 2 slot USB. Atau tombol kuning yang berfungsi untuk menandai video pilihan yang akan diputar. Lanjut ada tombol manual. Tombol manual atau e-manual berfungsi sebagai panduan lengkap dari mulai cara mencari siaran TV, cara mengganti nomor channel, dan lain-lain. Tapi secara digital ya, yang sudah tersedia pada TV-nya. Jadi e-manual ini adalah buku manual versi digital, dan di TV gua di series 5 ini belum tersedia ya. Lanjut tombol yang ke-19 ada tombol Pic Size. Kependekan dari picture size atau dalam bahasa Indonesianya ukuran gambar, berfungsi untuk merubah ukuran gambar dari 16:9 ke 4:3 atau bisa merubah ukuran gambar secara manual dengan pilihan custom. Dan yang terakhir ini ada add sub. Tombol add sub berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan teks layar dan keterangan audio. Jadi add sub ini kependekan dari audio subtitle ya. Oke, itu aja yang bisa gua bahas di video kali ini. Semoga bermanfaat, dan kalau ada salah kata atau pengetikan seperti biasa koreksi gua di kolom komentar. Gua Dendi pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.